reproduksi. Yang pertama yaitu spermatogenesis. Spermatogenesis yaitu proses pembentukan gametogenesis pada pria dengan cara pembelahan meiosis dan mitosis. Terjadi di tubulus seminiferus atau testis, dipengaruhi oleh hormon, lalu suhu atau temperatur, dan faktor eksternal, dimulai sejak umur 13 tahun. Lalu oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur atau ovum dengan melalui pematangan folikel-folikel ovum, dimulai sejak janin, lalu dipercepat saat pubertas dan diakhiri saat menopause. Mengalami 2 siklus. Yang pertama fase folikuler atau pertumbuhan oosit dan meiosit. Yang kedua yaitu ovulasi atau pelepasan sel telur yang matang. Lalu yang ketiga yaitu proses kehamilan. Proses kehamilan terjadi ketika sel telur dan sel sperma bertemu di tuba Fallopi. Lalu mengalami 3 tahap. Yang pertama tahap ovum sejak konsepsi sampai hari ke-14. Yang kedua tahap embrio dari hari ke-15 atau 8 minggu setelah konsepsi. Dan yang ketiga yaitu tahap janin sejak minggu ke-9 sampai minggu ke-40. Lalu laktasi berperan dalam proses pembentukan produksi susu pada payudara. Lalu produksi susu dipengaruhi oleh hormon estrogen, progesteron, prolaktin, dan oksitosin. Dan cairan yang pertama keluar saat menyusui yaitu kolostrum. Lalu hormon yang berperan dalam reproduksi yaitu melatonin, berfungsi untuk menghambat GnRH dari hipotalamus. Lalu GnRH berfungsi untuk menstimulasi hipotalamus anterior untuk memproduksi dan mengeluarkan gonadotropin. Lalu prolaktin releasing factor dan prolaktin inhibiting hormone berfungsi untuk menstimulasi dan menghambat produksi susu. Lalu luteinizing hormone atau LH berfungsi untuk meningkatkan fungsi corpus luteum. Lalu VSH atau follicle stimulating hormone berfungsi dalam pembentukan folikel dan sel granulosa. Terima kasih.